Kurang dari 24 jam Satreskrim berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan Bobi Yong di penyewaan parkir Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Terduga pelaku pembunuhan berinisial MYS 28 tahun warga Malang yang ditangkap sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di hari yang sama di wilayah Gambirjo, Kelurahan Warujayang, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Terduga pelaku MYS tak lain adalah supir korban yang baru 2 minggu bekerja kepada korban. Kepada polisi, MYS mengaku tega menghabisi majikannya menggunakan parang yang dipesan secara online karena sakit hati, ingin balas dendam karena diperlakukan kurang baik. Ia mengaku majikannya sering marah-marah kepada terduga pelaku dan menyuruh terduga pelaku bekerja hingga larut malam dan gaji terduga pelaku belum dibayar. Tak puas membunuh majikannya, kemudian MYS mendatangi toko milik korban yang kuncinya ada di saku korban. Di sana MYS mengambil harta korban yang ada di dalam kamar sehingga ada bercak darah di spray kamar korban. Kita melakukan serangkaian penyelidikan dengan cepat, tepat, dan sigap. Dan alhamdulillah pada pukul 23.00 di hari yang sama kita telah berhasil mengamankan pelaku ya atau juga tersangka di daerah Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Tersangka ini dengan inisial YS, umur 29 tahun, bekerja sebagai karyawan yang bersangkutan, sebagai sopir pribadi yang bersangkutan yang baru kurang lebih 2 minggu bekerja melayani korban. Kemudian pada hari Jumatnya, tanggal 4 Februari 2022, yang bersangkutan setelah menutup toko korban. Jadi korban ini merupakan pengusaha spring bed di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Kemudian korban dan tersangka ingin memarkirkan kendaraannya di sewaan garasi di Jalan Dr. Sutomo, Kabupaten Nganjuk. Nah, pada saat masuk ke garasi tersebut langsung dieksekusi oleh si tersangka. Adapun alat yang digunakan adalah satu bilah parang ya, satu bilah parang yang dipesan yang bersangkutan secara online. Secara online kemudian dikirim secara COD, itulah alat yang digunakan. Kemudian setelah yang bersangkutan melakukan pembunuhan terhadap korban, tersangka kembali ke tokonya ya, kembali ke toko milik korban yang kuncinya ada di saku korban. Kemudian di dalam rumah korban mengambil harta, tersangka mengambil harta korban yang berada di dalam kamar. Sehingga ada cercakan darah yang tercecer di spray kamar korban. Itu kami jadikan sebagai barang bukti kami yang saat ini sudah kami kirimkan ke lapor untuk mengidentikan dengan jenis darah korban. Saat ini si tersangka, saudara YS, sedang kita lakukan pemeriksaan mendalam. Apakah ada motif-motif lain atau ada pelaku-pelaku lain yang membantu tersangka untuk melakukan aksinya. Atas perbuatannya, terduga pelaku tersebut dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338, Jungto pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara bahkan seumur hidup. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.